Siang ini Pak Tommy sedang meeting bersama Pak Wira, ayah dari Mona. Gadis yang akan dijodohkan dengan Yunan. Mereka sudah lama bekerja sama, sehingga menginginkan sekali mereka segera menjadi besan. Sayang sekali anak-anak kita masih SMA, coba saja kalau sudah kuliah, aku ingin mereka segera menikah, ucap Pak Wira. Pak Tommy tersenyum, iya 2 atau 3 tahun lagi bisalah mereka dinikahkan. Saya rasa Mona memang gadis yang paling cocok untuk menjadi pendamping Yunan. Pembicaraan mereka berhenti begitu melihat Mona datang ke kantor Alfonso, kantor milik Pak Wira. Dia langsung menyapa papanya dengan begitu manja, "Papa." Mona duduk di samping Pak Wira. Kemudian dia menyapa Pak Tommy, "Selamat sore Om." "Sore juga, Mona." Pak Tommy membalas sapaan dari Mona. Mona memang kalau pulang sekolah suka ke kantor, dia ingin bisa belajar tentang perusahaan. Pak Tommy juga kan tahu sendiri Mona adalah putriku satu-satunya, dia yang akan menjadi penerus Alfonso. Pak Tommy menatap takjub pada calon menantunya itu. Dia memang tidak salah memilih Mona untuk menjadi calon menantunya, karena dia ingin memiliki seorang menantu dari kalangan yang sepadan. Pak Tommy ingin memikirkan dulu rencana pernikahan Novan dan Yuri, walaupun sekarang mereka belum memutuskan kapan mereka akan menikah. Yuri juga anak dari rekan bisnisnya, dia pasti menginginkan yang terbaik juga untuk masa depan Novan, walaupun Novan anak tirinya, tapi dia sudah menganggap Novan seperti putra kandungnya sendiri. Apalagi Novan langsung setuju begitu saja saat dijodohkan dengan Yuri. Berbeda dengan Yunan, Yunan menolak dengan keras perjodohan itu, Pak Tommy memakluminya, saat ini Yunan masih belum bisa berpikir dewasa. Suatu saat Yunan akan paham mengapa Pak Tommy ingin menjodohkannya dengan Mona. "Om, aku dengar Yunan tidak tinggal di rumah ya, dia tinggal di mana?" tanya Mona pada Pak Tommy. Yunan itu ingin mencoba untuk hidup mandiri. Pak Tommy tidak mungkin menjelekkan anaknya di depan besannya. Dia tinggal di apartemen. Wah, Yunan padahal masih 18 tahun, dia sudah ingin hidup mandiri, hebat sekali. Pak Wira memuji calon menantunya itu. Pak Tommy hanya tersenyum, jangan sampai calon besannya tahu tentang peringai buruk Yunan, apalagi kasus di sekolah saat ini. "Boleh gak Om aku minta alamat apartemen Yunan?" Mona memang sangat tergila-gila sekali pada Yunan. "Kamu masih sekolah, janganlah berduaan di apartemen. Gak baik." Pak Wira tidak ingin Mona dan Yunan terjerumus dalam pergaulan bebas. Mona hanya manyun, namun dia tidak akan menyerah, dia pasti akan menemukan alamat apartemen Yunan. "Kalau aku sebenarnya ingin bertunangan sekarang-sekarang, Om. Aku hanya ingin hubungan kami itu ada kejelasan, Om tahu sendiri kan Yunan itu sangat populer di sekolah, aku ingin semua orang tahu kalau Yunan adalah tunangan aku." Mona ingin semua orang tahu kalau Yunan adalah miliknya. Karena itu dia meminta kepada Pak Tommy untuk mempercepat pertunangan mereka. Pak Wira tertawa kecil, dia mengusap rambut putrinya. "Putriku sangat mencintai Yunan, makanya setiap hari dia selalu membicarakan Yunan padaku. Mungkin Mona takut ada yang akan merebut Yunan darinya. Kalau saya tidak masalah, jika Yunan dan Mona memang sudah siap bertunangan, ya sudah." Pak Tommy menyetujui keinginan Mona dan Pak Wira, tanpa bertanya dulu pada Yunan. Mona bukan main senangnya mendengar persetujuan dari Pak Tommy. "Bagaimana kalau ada waktu luang kita makan malam di rumah saya, Pak Tommy?" Pak Wira mengajak keluarga Pak Tommy makan malam untuk membicarakan rencana pertunangan Yunan dan Mona. "Tentu saja boleh, nanti saya kabari lagi kapan saya ada waktu." Dara sedang menarik uang dari ATM milik suami bocahnya, di ATM Center yang ada di dekat halte bus. Matanya membulat saat melihat berapa nominal uang milik Yunan di ATM tersebut. Astaga, banyak banget uangnya. Itu bocah emang benaran tajir, padahal uang dari hasil kerja kerasnya sendiri. Mungkin bisa mencukupi kebutuhan hidupnya selama 3 tahun. Kenapa dia mempercayakan kartu ATM-nya untuk dipegang olehku? Apa dia tidak takut aku akan membawa kabur semua uangnya? Sampai setan dalam hati Dara membayangkan bagaimana kalau dia bawa kabur saja uangnya, dia bisa gunakan uang itu untuk membuat usaha di luar kota, jadi dia tidak perlu lagi bertemu dengan Novan. Novan menolak cintanya, tapi dia tetap saja masih mendekatinya, pria itu membuat Dara bimbang. Dara menghalau pikiran jahatnya, dia tidak mungkin sejahat itu. Dara hanya membawa seperlunya saja. Dara segera keluar dari ATM Center.
Kemudian dia melihat mobil Yunan berhenti tepat di depannya. Dara segera masuk ke dalam mobil milik suami bocahnya itu. Kita mau kemana? Tanya Yunan pada Dara, setelah dia menjalankan kembali mobilnya. Ke pasar. Yunan mengerutkan keningnya, seumur hidupnya dia tidak pernah menginjakkan kakinya ke pasar. Buat apa? Mau belanja lah masa mau nonton? Yunan menggelengkan kepala, gak, aku gak mau ke pasar. Kita belanja di mall aja. Kita harus berhemat. Aku tidak menyuruhmu untuk berhemat. Di sana ada Malik, Malik setiap pulang sekolah membantu ibunya berjualan di pasar. Yunan menatap takjub pada Dara, wah mengapa kamu bisa tahu tentang Malik? Karena Malik adalah muridku, aku memang seperti ini, selalu memperhatikan murid-muridku. Yunan juga tahu diri apa yang dilakukan oleh Dara padanya bukan karena Dara menyukainya, tapi karena dia adalah muridnya Dara. Tidak mungkin wanita dewasa seperti Dara memiliki perasaan pada laki-laki bocah seperti dirinya. Yunan menurut saja, dia terpaksa harus pergi ke pasar bersama Dara. Asteris 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 asteris. Malik sangat gugup sekali saat melihat Yunan dan Dara datang ke pasar, bahkan mereka berbelanja di lapaknya, karena ibunya Malik setiap hari berjualan sayuran di sana. Dari dini hari sampai sore ibunya Malik yang berjualan, sore sampai malam digantikan oleh Malik setelah pulang dari sekolah. Ibu borong semua jualan kamu, Malik. Dara menggunakan uang Yunan untuk memborong aneka sayuran yang dijual oleh Malik. Tentu saja tidak cuma-cuma karena sayuran itu bisa digunakan untuk makan sehari-hari Dara dan Yunan di apartemen. Kalau Yunan tidak masalah Dara mau memborong sayuran itu, asalkan jangan setiap hari dia makan sayur, bisa-bisa dimabok sayur. Iya, Bu. Malik sebenarnya ingin melarikan diri, namun dia tidak bisa karena harus membungkus semua sayuran yang dibeli oleh Dara, apalagi Dara belum memberikan uang padanya. Malik nampak gugup melihat Yunan menatap tajam padanya, wajar saja jika Yunan marah padanya, karena dia telah berbohong memfitnah Yunan demi keselamatan dirinya sendiri. Orang miskin seperti Malik, dia akan mudah dikeluarkan dari sekolah. Dia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Apalagi Angga mengancamnya akan memberikan perhitungan yang mengerikan, makanya dia tidak memiliki pilihan lain, walaupun mungkin harus menyakiti orang yang sudah menolongnya. Dara tahu Malik bekerja di sana karena dulu Malik pernah hampir mau dikeluarkan gara-gara tidak bisa membayar uang SPP, karena itu dia ingin melihat sendiri bagaimana kehidupan Malik. Sehingga dia meminta pada Novan untuk memberikan keringan pada Malik, karena Malik adalah siswa yang berprestasi. Asteris 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 asteris. Dara, Malik dan Yunan sekarang sedang berada di belakang pasar, mereka memilih tempat yang nyaman dan agak sepi agar bisa bebas membicarakan masalah yang mereka hadapi. Malik, ibu ingin kamu bicara dengan jujur tentang kejadian yang sebenarnya, jangan takut, ibu pasti akan melindungi kamu. Dara mengusap-usap punggung Malik, dia ingin bisa menenangkan muridnya yang terlihat gugup sekali. Yunan hanya bisa menghela nafas melihatnya, Dara tidak pernah menyusap punggungnya. Dara lebih sering menjewer kupingnya. Aku takut, Bu. Jangan takut, ibu akan melindungi kamu. Yunan menarik tangan Dara, sehingga dia yang berada di tengah-tengah di antara Malik dan Dara. Dia menepuk punggung Malik, cepat katakan yang sejujurnya kalau tadi di sekolah aku menolong kamu. Dara tidak mengerti mengapa Yunan malah menjauhkannya dari Malik. Aku minta maaf, Yunan. Aku terpaksa berbohong. Angga mengancam aku, dan aku gak mau dikeluarkan dari sekolah. Kamu tahu sendiri kan Angga sangat dispesialkan di sekolah walaupun dia sering berbuat ulah, sama seperti kamu, lirih Malik. Angga dan Yunan memang sangat dispesialkan di sekolah. Walaupun sekarang Pak Tommy menyuruh guru-guru di SMA Angkasa agar tidak membedakan Yunan dengan murid yang lainnya, karena Yunan sering berbuat ulah. Novan sering melaporkan kelakuan Yunan di sekolah pada ayah tirinya. Mungkin bedanya, Yunan jarang mengikuti pelajaran, dia sering bolos, sering terlambat datang ke sekolah. Kalau Angga, dia meraja di sekolah, sering melakukan pembulian dan juga pemalakan. Dara sangat bernafas lega, ternyata dugaannya memang benar, Yunan tidak bersalah. Kalau begitu apa kamu mau besok berkata jujur? Biar ibu yang akan melin. Yunan memotong perkataan Dara, aku yang akan melindungimu,
aku akan menjamin Angga tidak berbuat macam-macam lagi padamu. Karena itu kamu harus mengatakan yang sebenarnya besok. Dara menatap takjub pada Yunan, suami bocahnya mengatakannya dengan begitu tegas, mungkin jika dia dilahirkan di usia yang sama dengan Yunan, dia juga akan jatuh hati dengan pesona seorang Yunan. Siapa yang tidak terpesona, Yunan memang memiliki wajah yang begitu tampan. Namun, karena Dara sadar diri dia adalah gurunya Yunan, dan dia jauh lebih dewasa dari Yunan, jadi dia tidak mungkin memiliki perasaan pada suami bocahnya. Malam ini Yuri sedang makan malam di kediaman Pak Tommy, karena Pak Tommy yang menyuruh Novan untuk membawa Yuri makan malam di sana. Bagaimana kabar orang tua kamu, Yuri? Tanya Bu Tessa kepada calon menantunya. Baik, Tante. Cuma mereka sibuk sekali, makanya jarang ada di Indonesia, jawab Yuri. Dia begitu menikmati menu makanan yang telah dihidangkan di sana. Sementara Novan, dia dari tadi hanya diam saja, pikirannya sedang tidak ada di sana. Dia penasaran apa yang akan dilakukan Dara besok, padahal dia ingin sekali Yunan dipindahkan sekolahnya ke luar negeri, tapi bagaimana dengan karir Dara? Padahal dia tahu cita-cita Dara dari dulu ingin sekali menjadi seorang guru. Om sengaja mengundang kamu ke sini karena ada yang ingin Om bicarakan sama kamu dan Novan, kapan kalian akan menikah? Tanya Pak Tommy kepada Yuri dan Novan. Kalau aku sih gimana Novan, Om? Aku mau kapan saja sudah siap, jawab Yuri, kemudian dia melirik Novan yang diam dari tadi. Pekerjaan aku banyak sekali, Pak. Makanya aku belum bisa menikah dalam waktu yang dekat. Aku masih ingin memberikan yang terbaik untuk SMA Angkasa, itu adalah cita-cita aku sebagai seorang kepala sekolah. Novan memang selalu bisa berkata manis di dalam setiap ucapannya. Pak Tommy begitu kagum dengan kerja keras Novan. Papa paham, Papa sangat kagum dengan semua kerja keras kamu. Tapi kebetulan tadi Pak Wira ingin Yunan dan Mona segera bertunangan, tadinya Papa ingin fokus ke pernikahan kalian dulu. Ya sudah tidak apa-apa, dahulukan saja pertunangan mereka, jawab Novan kembali. Kamu yakin gak apa-apa? Gak apa-apalah, Pak. Mau mereka dinikahkan juga gak apa-apa, siapa tahu dengan Yunan menikah dengan Mona, Yunan bisa berpikir lebih dewasa karena memiliki tanggung jawab, aku gak apa-apa didahuluin juga. Novan memang tidak ada rencana untuk menikah dengan Yuri. Yunan masih 18 tahun, belum pantas untuk menikah. Pak Tommy menjadi teringat dengan wali kelasnya Yunan yang rela mempertaruhkan pekerjaannya demi membela Yunan. Oh iya, wali kelasnya Yunan itu siapa namanya? Papa lupa lagi. Namanya Dara, Pak. Novan menjadi penasaran untuk apa Pak Tommy menanyakan Dara padanya. Nah iya Dara, Papa rasa dia guru yang sangat baik. Papa ingin melihat bagaimana usaha dia mengatasi masalah yang dihadapi oleh muridnya. Jika ternyata benar Yunan tidak bersalah dan dia bisa membuktikannya, Papa ingin guru itu menjadi guru les privatnya Yunan, di luar jam kerja. Novan sangat keberatan mendengarnya, mengapa tidak guru yang lain saja? Maksudnya masih banyak guru yang lebih baik dan berkompeten dari Bu Dara. Entah mengapa Yuri merasa ada yang aneh dari sikap Novan, mengapa dia begitu kelihatan tidak suka jika Dara menjadi guru les privat adiknya. Karena itu, setelah Novan mengantarkan Yuri ke apartemen, Yuri langsung menanyakannya, sayang. Yuri memeluk Novan, saat itu mereka sedang duduk di kursi sofa. Sebenarnya Dara itu siapa? Kenapa kamu kelihatan gak suka kalau dia menjadi guru les privat adikmu? Novan tidak ingin Yuri curiga, dia memeluk Yuri dengan mesra, bukannya aku gak suka, cuma aku merasa Yunan berhak mendapatkan guru les privat yang lebih baik dari Dara, hanya itu. Yuri terkekeh, gitu, aku pikir kamu cemburu guru itu dekat-dekat dengan adik kamu. Novan tertawa kecil, ya enggak lah, mana mungkin aku cemburu. Lagian apa yang harus dicemburukan? Tidak mungkin ada seorang wanita dewasa seperti Dara mencintai seorang bocah nakal seperti Yunan. Novan dan Yuri pun berciuman, walaupun tidak cinta, Novan seorang laki-laki normal, pastinya dia memiliki hasrat yang harus disalurkan, karena seorang pria bisa berhasrat walaupun dia tidak mencintai wanita itu. Novan menekan tengkuk Yuri, memperdalam ciuman, kemudian ciuman Novan turun ke leher Yuri, tangannya bergerak nakal meremas-remas dua bukit kembar di dada Yuri. Novan tidak akan merasa berdosa meninggalkan Yuri suatu saat nanti, karena mereka melakukannya suka sama suka tanpa ada pemaksaan. Nafsu keduanya semakin bergejolak.
Novan menggendong Yuri ke kamar, dia merebahkan wanita itu di atas kasur, lalu membuka pakaian satu persatu, sehingga tubuh wanita itu benar-benar telanjang. Kemudian menyatukan tubuh mereka. Asteris 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 asteris. Di waktu yang bersamaan, Dara sedang menyajikan makanan untuk makan malam dia dan suami bocahnya di atas meja makan. Yunan terperangah saat melihat apa yang dimasak oleh Dara, karena Dara memasak berbagai jenis sayuran yang telah dia beli dari Malik. Berbicara soal Malik, akhirnya Malik bersedia untuk mengatakan yang sebenarnya besok di sekolah dan Yunan janji akan memastikan Angga Ces tidak akan berbuat macam-macam lagi pada Malik. Kamu ingin membunuhku, mengapa masak sayur begitu banyak? Tanya Yunan, dia sama sekali tidak suka makan sayuran. Emang ada orang yang mati gara-gara makan sayuran? Sayuran itu bikin sehat loh, daripada makanan siap saji yang selalu kamu makan tiap hari. Cobain dulu, ini masakannya enak loh. Dara malah terlihat menikmati masakannya sendiri. Sebelum menikah dengan Dara, Yunan memang menyetok banyak mie instan dan masakan siap saji lainnya. Walaupun dia lebih banyak makan di luar atau pesan online. Kita harus berhemat, aku tidak akan belanja dulu sebelum menghabiskan semua yang ada di dalam kulkas. Dara meneruskan perkataannya. Yunan menganga, karena kulkasnya telah dipenuhi oleh sayuran. Aku tidak pernah menyuruh kamu untuk berhemat, aku gak mau makan sayur, kayak kambing aja. Dara menghela nafas, dia menatap tajam pada Yunan. Dengan cepat Yunan menutup kedua telinganya dengan tangan agar Dara tidak menjewer kupingnya. Istri macam apa kamu berani menjewer kuping suaminya, sementara sama Malik aja kamu begitu lembut. Karena Malik memang membutuhkan support. Dara lebih memilih melanjutkan makannya lagi, sementara Yunan masih kekeh tidak akan makan sayur. Tapi sikap kamu sebagai guru itu berlebihan, kamu gak sadar apa dari tadi Malik memperhatikan kamu terus. Bagaimana kalau dia naksir kamu? Bagaimana kalau dia salah mengartikan perhatian yang diberikan oleh kamu? Dara malah tertawa kecil, mana ada seorang murid laki-laki naksir sama guru perempuan. Aku geli membayangkannya. Entah mengapa Yunan merasa kesal dengan perkataan Dara, apa itu artinya di antara mereka tidak boleh ada saling cinta? Kenapa harus geli? Memangnya apa yang kamu bayang, Mih? Yunan tak meneruskan perkataannya, karena tiba-tiba Dara memasukkan nasi berisi sayuran ke mulut Yunan dengan sendok. Jangan banyak bicara, cepat makan. Mata Yunan membulat, ternyata rasa sayuran tidak seburuk yang dia pikirkan, masakan wanita itu memang tidak pernah gagal, selalu lezat. Aku rasa tidak ada salahnya, aku makan sayur. Yunan segera memasukkan nasi dan sayuran ke dalam piring. Dara tersenyum melihatnya, dia melihat Yunan yang begitu lahap memakan masakannya, tiba-tiba dia menjadi teringat pada Novan. Novan juga suka sekali masakannya, hampir tiap hari dia membawakan Novan bekal, walaupun harus dengan cara sembunyi-sembunyi. Hubungan dia dengan Novan begitu sangat dekat, saling perhatian selayaknya sepasang kekasih. Tapi ternyata Novan ingin terus dekat dengannya tanpa ada ikatan status apapun. Dara mengecek sebentar ponselnya, dia melihat ada pesan dari Novan yang belum sempat dia baca. Ra, apa kamu sedang mencoba menghindar dariku? Tidak bisakah kita dekat seperti dulu lagi? Apa besok kamu akan membuatkan aku bekal lagi? Aku rindu masakanmu. Dara menyimpan ponselnya kembali, dulu yang dia harapkan adalah kata cinta keluar dari mulut Novan, namun sampai sekarang kata cinta itu tak kunjung datang. Bahkan Novan sudah menolak perasaannya, tapi sikap pria itu malah membuatnya bimbang.